Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Didin Amaludin. Saya merupakan salah satu dari kelompok 6 yang terdiri dari Wilda Rosalina dan Valia Fitri Salsabila. Kami merupakan mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan dosen pengampu kami yaitu Ibu Mayarni MSI. Di sini kami akan memaparkan mengenai sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Dan hormon-hormon apa saja yang berperan dalam sistem endokrin dan lain sebagainya. Mari kita simak penjelasannya. Cekidot. Kestabilan tubuh manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kelenjar. Kelenjar adalah jaringan yang terbuat dari sel-sel sekresi dan bentuknya menyerupai kantung. Salah satu kelenjar yang mempengaruhi kinerja tubuh yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan suatu kelenjar yang mensekresikan hormon dan mendistribusikannya melalui peredaran darah menuju target seperti sel, jaringan, atau organ. Pada umumnya, produksi hormon oleh kelenjar endokrin pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah sedikit, namun memiliki dampak yang sangat besar. Fungsi hormon sebagai pembawa pesan kimiawi untuk dibawa dan diterjemahkan dalam organ target. Lalu, sistem endokrin itu merupakan suatu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon dan mendistribusikannya melalui peredaran darah ke organ-organ lainnya. Beberapa hormon tersebut seperti insulin dan tiroksin memiliki banyak organ target, kalsitonin dan beberapa kelenjar hipofisis yang hanya memiliki satu atau beberapa organ target. Dengan demikian, sistem endokrin merupakan kumpulan dari beberapa kelenjar endokrin sebagai sistem kontrol kelenjar yang mempengaruhi kinerja tubuh. Lalu, adakah persamaan atau perbedaan antara sistem endokrin dengan sistem saraf? Maka jawabannya yaitu kelenjar endokrin atau sistem hormonal dengan sistem saraf bertindak sebagai mengkontrol dan memadukan fungsi tubuh. Dari kedua sistem tersebut bekerja saling berhubungan, namun memiliki karakteristik tertentu untuk menjaga homeostatis tubuh. Misal, medula adrenal dan hipofise berasal dari saraf atau neural yang jika kedua kelenjar tersebut dihancurkan, maka fungsi dari kedua kelenjar ini dialihkan ke sistem saraf. Pada umumnya, apabila sistem endokrin bekerja melalui hormon, maka sistem saraf bekerja melalui neurotransmitter yang dihasilkan di ujung-ujung saraf atau postsinapsis. Selain itu, perbedaan lainnya antara lain sistem endokrin bekerja lebih lambat dari sistem saraf. Potensial aksinya sekitar 2-3 milidetik. Namun, respon sistem endokrin lebih lama dari sistem saraf. Contoh, gerakan refleks tubuh manusia berlangsung cepat dalam hitungan milidetik, sedangkan pertumbuhan yang dipengaruhi hormon membutuhkan waktu tahunan dalam menjalankan fungsinya. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Goodness. Reached the fence. Made, look at that defense. How on earth?
Fungsi dari kelenjar endokrin diantaranya yaitu mensekresikan hormon dan mendistribusikannya langsung menuju pembuluh darah tanpa saluran khusus yang dibutuhkan sel atau jaringan atau organ tertentu. Kedua, berfungsi mengkontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, berfungsi untuk pengaturan metabolisme, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, dan proses oksidasi. Yang keempat, mempengaruhi pertumbuhan jaringan tubuh. Kelima, kelenjar endokrin mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Yang keenam, menjaga kondisi internal tubuh tetap homeostatis dan optimal. Berikut ini merupakan susunan kimiawi dari hormon. Sebagai berikut: 1. Amina merupakan variasi susunan asam tirosin yang merupakan hormon sederhana. Yang termasuk dalam variasi ini yaitu tiroksin dari kelenjar tiroid, epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. Kedua, protein merupakan rantai asam amino. Yang termasuk variasi ini yaitu hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis anterior, insulin dari pankreas, kalsitonin dari kelenjar tiroid termasuk ke dalam protein. Ketiga, steroid. Contohnya kolesterol yang terdiri dari kortisol dan aldosteron dari korteks adrenal, estrogen dan progesteron dari ovarium, dan testosteron dari testis merupakan prekursor hormon steroid. Sedangkan fungsi dari hormon secara umum sebagai berikut. 1. Mengendalikan berbagai proses dalam tubuh seperti metabolisme, oksidatif, dan perkembangan seksual. Yang kedua, menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostatis. Letak kelenjar sistem endokrin diantaranya yaitu pertama, hipotalamus, bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh. Kedua, kelenjar pineal merupakan kelenjar yang terletak di dalam otak, berfungsi hasilkan hormon melatonin. Ketiga, kelenjar pituitari yang merupakan organ kecil berada di bawah otak, tepatnya di bawah ventrikel 3 pada dasar tengkorak. Keempat, yaitu kelenjar tiroid, merupakan kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher. Kelima, yaitu kelenjar paratiroid, yang merupakan kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah, terletak di leher di belakang kelenjar tiroid. 6. Kelenjar timus merupakan organ yang berperan dalam sistem imun dalam tubuh. Kelenjar timus berperan dalam sistem pertahanan tubuh dan menghasilkan hormon timosin, timik, humoral faktor, timik faktor, dan timopoietin. Terletak di tengah tulang dada dan di antara paru-paru. 7. Kelenjar adrenal, yang merupakan kelenjar yang terdiri dari bagian korteks dan medula. Cara mekanisme embriologi berasal dari perkembangan fibroblas yang berbeda. Ketujuh, kelenjar adrenal terletak pada retroperitoneal atau bagian belakang peritoneum di bagian atas dua ginjal. 8. Yaitu kelenjar pankreas, terletak di belakang rongga perut yang panjangnya sekitar 12-18 cm. 9. Yaitu kelenjar gonad, pada perempuan disebut ovarium, terletak di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Sedangkan pada pria disebut dengan testis, berada di dalam kantung telur di sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Hipotalamus merupakan bagian dasar di ensephalon yang terletak di bawah talamus dekat ventrikel ketiga, ventriculus tertius. Hipotalamus disebut juga master gland karena menghasilkan hormon-hormon pengatur sekresi hormon bagi kelenjar endokrin lain.
Fungsi hipotalamus yaitu homeostatis, mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus sebagai berikut, yaitu ACTH atau adrenocortico releasing hormone dan adrenocortico inhibiting hormone atau AC, thyroid releasing dan inhibiting hormone, gonadotropin releasing dan inhibiting hormone, parathyroid releasing dan inhibiting hormone, growth releasing and inhibiting hormone, dan melanocyte releasing dan inhibiting hormone. Kelenjar pineal berbentuk kerucut seperti buah pinus, melekat ke otak lewat tangkai yang dilapisi ependima. Kelenjar pineal merupakan bagian dari epitalamus yang merupakan daerah kecil di bagian superior dan posterior talamus dan berkedudukan di posterior atap ventrikal ketiga. Kelenjar pineal terdiri dari pinealosit dan neuroglia penopang. Pinealosit merupakan sel yang bersifat basofilik, berukuran besar, inti reguler dan banyak mitokondria. Sel ini bertugas memproduksi melatonin atau derivat triptofan. Melatonin adalah molekul yang sangat spesifik serta memiliki sifat hidrofilik. Sedangkan neuroglia fungsinya merupakan penopang struktural dan nutrisional bagi neuron, isolasi elektrikal, menaikkan konduksi impuls di sepanjang akson. Ada dua jenis sel glia. Yang pertama, sel glia pada sistem saraf pusat. Kedua, sel glia pada sistem saraf tepi. Sel glia pada sistem saraf pusat terdiri dari 4, yaitu pertama astrocytus atau astrocytes. Ukurannya paling besar, bentuknya esferis, tidak teratur. Fungsi utamanya memberi sokongan struktur sel, memberi nutrisi, membentuk barrier darah ke otak. Yang kedua, oligodendrocytes. Jumlahnya paling banyak. Fungsinya pendukung kondisi impuls pada sistem saraf pusat, yaitu membentuk mielin pada sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu sel ependima, merupakan neuroepitel terdapat di lapisan dalam ventrikel otak. Fungsi utamanya penghasil cairan cerebrospinal, perlindungan nutrisi sel. Yang keempat, mikroglia. Ukurannya paling kecil, fungsinya sebagai komponen fagositik, yaitu melindungi sel dari pengaruh luar. Sedangkan sel glia pada sistem saraf tepi terdiri dari 2. Pertama, sel Schwann yang merupakan terdapat pada sepanjang akson. Fungsi penghasil mielin, yaitu meningkatkan konduksi impuls saraf. Yang kedua, sel satelit yang merupakan sel penyokong pada sel saraf tepi. Kelenjar ketiga yaitu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, merupakan organ kecil berada di bawah otak, di bawah ventrikel ketiga pada dasar tengkorak, dan dihubungkan dengan hipotalamus oleh tangkai pituitaria atau infundibulum hipotalami. Fungsinya yaitu menghasilkan hormon yang membantu banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Pembagian hormon hipofisis secara fisiologi dibagi dalam 2 bagian. Pertama, hipofisis anterior atau adehipofisis. Fungsinya yaitu mensekresi hormon. Sekresi hipofisis anterior diatur oleh hormon yang dinamakan releasing dan inhibitory hormones yang diproduksi hipotalamus menggunakan hipofisial portal system untuk mencapai lobus anterior kelenjar pituitari. Yang kedua yaitu hipofisis posterior atau disebut juga sebagai neurohipofisis. Dihubungkan ke hipotalamus melalui traktus hipotalamo ke hipofisial. Fungsinya menyimpan hormon yang disekresi oleh nuklei hipotalamik sebelum dialirkan ke peredaran darah. Neurohipofisis menerima persarafan dari beberapa hipotalamik nuklei atau supraoptik dan paraventrikular. Selanjutnya, akson nuklei tersebut menyalurkan neurosekretorinya ke lobus posterior melalui hipotalamo hipofisial tract menuju aliran darah. Kelenjar tiroid.
merupakan kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher di kedua sisi trakea. Kelenjar ini terdiri atas dua lateral lobus. Pada manusia, berat kedua lobus sekitar 25 mg. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang mengendalikan kecepatan metabolisme tubuh. Hormon tiroid mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh melalui dua cara, yaitu 1. Merangsang hampir setiap jaringan tubuh untuk menghasilkan protein. 2. Meningkatkan jumlah oksigen yang digunakan oleh sel. Atas pengaruh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis lobus anterior, kelenjar tiroid dapat memproduksi hormon tiroksin. Adapun fungsi kelenjar tiroid antara lain yaitu 1. Tiroksin esensial untuk pertumbuhan normal tubuh, pematangan tulang, dan perkembangan mental. Sekresi tiroid yang tidak cukup menyebabkan kemunduran pertumbuhan dan perkembangan mental. Percobaan pada kecebong. Kekurangan tiroksin menghambat metamorfosis. Anak-anak yang kekurangan hormon ini menyebabkan kelemahan otot, pertumbuhan abdomen yang tidak normal. 2. Menginduksi proses oksidasi. 3. Mengatur penggunaan oksidasi di sel-sel tubuh, kecuali otak, testis, uterus, limfa, dan nodus limfatikus. 4. Mengatur karbon dioksida. 5. Metabolik dalam hati, pengaturan susunan kimia dalam jaringan. 6. Tiroksin meningkatkan basal metabolic rate atau BMR. 7. Tiroksin akan meningkatkan sintesis protein dan membantu regulasi metabolisme lipid serta menstimulasi sintesis kolesterol. 8. Hormon tiroksin mempengaruhi cardiac output. Jika hormon turun kadarnya, maka detak jantung juga akan menurun. 9. Tiroksin akan meningkatkan laju penyerapan glukosa dari saluran pencernaan. Pembentukan hormon tiroid dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik yang melibatkan hormon tiroid stimulating hormone atau TSH. Tiroid stimulating hormone yang diproduksi dan disekresi adenohipofisis berfungsi mengatur tiroid. TSH merangsang kelenjar tiroid dan memacu laju sekresi hormon tiroksin dalam darah. Peningkatan aktivitas disertai dengan bertambahnya ukuran kelenjar tiroid, sekresi tiroglobulin yang semakin cepat, adanya perubahan tiroglobulin menjadi hormon tiroid menjadi lebih cepat, dan pada akhirnya kadar hormon tiroid yang disekresikan juga akan makin meningkat. Sebaliknya, dalam keadaan kadar hormon tiroid dalam darah turun, produksi TSH akan meningkat dan berimbas pada iodotironin yang lebih banyak disekresikan hingga kondisi TSH dan tiroid seimbang. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yaitu tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3. Dalam pembentukan hormon tiroid, unsur iodin dibutuhkan. Jumlah iodin sendiri di plasma sangat sedikit. Pada umumnya, unsur iodin ini terakumulasi di kelenjar tiroid. Di dalam kelenjar tiroid, tiroglobulin yang telah terbentuk akan dihidrolisis oleh enzim proteolitik dan hormon tiroid dibebaskan ke dalam aliran darah. Tiroksin dalam bentuk bebasnya hanya berkadar kecil dijumpai dalam aliran darah. Sisanya terikat pada protein dan sejumlah kecil diekskresikan ke urin sebagai buangan akhir dalam bentuk iodin anorganik. Di dalam sintesis hormon tiroid, iodin dari asupan makanan diubah dalam bentuk iodida dan diserap masuk ke dalam aliran darah dan ditransfer secara aktif ke dalam kelenjar. Di dalam kelenjar, iodida mengalami oksidasi dan bereaksi dengan tirosin untuk membentuk monoiodotironin serta dua molekul diiodotirosin untuk membentuk tetraiodotironin. 5. Kelenjar paratiroid. Terdapat di bagian dorsal kelenjar tiroid. Kelenjar ini menempel pada bagian anterior serta posterior di kedua lobus kelenjar tiroid. 2 tertanam di kutub superior kelenjar tiroid dan 2 di kutub inferior. Kelenjar paratiroid tersusun sebagian besar oleh 2 macam sel, yaitu Schiff cell dan occipil cell. Dari kedua macam sel tersebut, Schiff cell merupakan populasi sel terbesar di kelenjar paratiroid.
Fungsi kelenjar paratiroid yaitu mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, dan lain-lain. Secara umum, kelenjar ini memproduksi paratormon atau PTH yang berperan dalam metabolisme kalsium dalam tubuh. Apabila sekresi hormon itu meningkat, maka kadar kalsium dalam darah meningkat dan dapat menyebabkan pengendapan kalsium dalam ginjal. Sebaliknya, jika kadar paratormon dalam tubuh menurun, maka menyebabkan kejang pada otot. Adapun fungsi spesifik dari PTH dijelaskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kadar kalsium di dalam darah dengan melepaskan kalsium dari tulang. 2. Menaikkan penyerapan atau absorpsi kalsium dari makanan dalam usus. 3. Meningkatkan penyerapan kembali reabsorpsi kalsium di dalam tubulus ginjal. 6. Kelenjar timus merupakan organ yang berperan dalam sistem imun tubuh. Kelenjar timus berperan dalam sistem pertahanan tubuh dengan menghasilkan hormon timosin, timik, humoral faktor, timik faktor, dan timopoietin. Terletak di tengah tulang dada dan di antara paru-paru, kira-kira pada ketinggian bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi yang baru lahir, sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Ukurannya bertambah, pada masa remaja beratnya dari 30 sampai 40 gram, dan kemudian mengerut lagi. Faktor yang diproduksi oleh kelenjar ini yaitu 6 peptide yang secara kolektif disebut timosin. Fungsi dari timosin yaitu 1. Mengendalikan perkembangan sistem imun dependen timus dengan menstimulasi diferensiasi dan proliferasi sel limfosit T. 2. Berperan dalam penyakit imunodefisiensi kongenital seperti agamaglobulinemia, yaitu ketidakmampuan total untuk memproduksi antibodi. 7. Pankreas terletak di belakang lambung di depan vertebrata lumbalis 1 dan 2. Pankreas sebagai kelenjar berfungsi ganda, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas substansi diantaranya berupa enzim membantu proses pencernaan makanan. Sementara sebagai endokrin, pankreas mensekresikan hormon untuk pengaturan kadar glukosa. Secara embriologi, pankreas berasal dari 2 tonjolan duodenum yang terletak di bagian ventral dan dorsal. Ditinjau dari sisi histologi, pankreas dapat dibedakan menjadi 2 macam jaringan, yaitu bagian eksokrin dan endokrin. Bagian eksokrin pankreas terutama berkaitan dengan sekresi enzim pencernaan dan proses pencernaan. Sekresi enzim pankreas terutama berlangsung akibat stimulasi pankreas oleh kolesistokinin atau CCK, merupakan suatu hormon yang dikeluarkan oleh usus halus. Bagian endokrin pankreas yaitu pulau Langerhans yang tersebar di seluruh pankreas dan berbentuk bundar, tidak teratur, dan terdiri dari sel-sel pucat dengan banyak pembuluh darah. Pulau-pulau Langerhans dipisahkan secara tidak sempurna oleh jaringan retikuler tipis dari jaringan eksokrin di sekitarnya dengan sedikit serat-serat retikulin di dalam pulau-pulau tersebut. Di dalam pulau-pulau Langerhans setidaknya ditemukan beberapa macam populasi sel, antara lain sel alfa dapat diketahui dengan menggunakan pewarnaan khusus yaitu krom hematoksili floksin, memungkinkan identifikasi berdasarkan perbedaan reaksi warna granula dalam sel-sel. Sel beta cenderung menduduki posisi di tengah pulau Langerhans. Mereka bertanggung jawab untuk sekresi insulin, suatu hormon yang bersangkutan dengan pengontrolan penggunaan zat makanan setelah makan. Sel delta mempunyai sejumlah besar granula yang terikat membran dengan ukuran yang sedikit lebih besar dan berjenis lebih rendah daripada granula sel-sel alfa. A-glukagon memicu hepar mengubah glikogen menjadi glukosa, dan prosesnya disebut sebagai glikogenolisis. Glukagon memiliki efek yaitu meningkatkan kadar gula darah dan membuat semua tipe komponen makanan dapat diubah menjadi energi produksi. Glukagon dapat mensekresi karena distimulus oleh hipoglikemia ketika kondisi kadar gula rendah dalam tubuh seperti saat berpuasa dan olahraga.
Sekresi glukagon mirip dengan insulin yang dipengaruhi langsung oleh kadar gula darah tubuh. Dari sel alfa, pankreas akan meningkatkan sekresi glukagon sebagai respon penurunan kadar gula dalam darah. Efek tersebut merupakan kebalikan dari insulin, dan terdapat umpan balik hubungan langsung antara konsentrasi glukosa darah dan kecepatan sekresi sel alfa. Namun hubungan tersebut berlawanan arah dengan glukosa darah sel beta dalam menghasilkan insulin. Bukan hanya kadar gula dalam darah, adanya penurunan konsentrasi asam lemak dalam darah merangsang pengeluaran glukagon dan menghambat pengeluaran insulin oleh pankreas. Dari keduanya merupakan mekanisme kontrol umpan balik negatif untuk mengembalikan kadar asam lemak darah dalam kondisi normal. B. Insulin terdiri atas dua rantai asam amino, satu sama lain dihubungkan oleh ikatan disulfida. Insulin dapat berfungsi ketika berikatan dengan protein reseptor yang besar di dalam membran sel. Peningkatan transport glukosa oleh insulin dari peredaran darah menuju sel dengan cara menaikkan permeabilitas membran sel terhadap glukosa. Ketika glukosa telah masuk dalam sel, maka glukosa akan digunakan dalam respirasi sel untuk hasilkan energi. Sekresi insulin dimulai dari proses glukosa melewati membran sel beta dan membutuhkan senyawa lain. Glukosa transport 2 diperlukan untuk proses masuknya glukosa dari dalam darah melewati membran. Selanjutnya, molekul glukosa mengalami proses glikolisis dan fosforilasi dalam sel dan kemudian melepaskan molekul ATP. Dari ATP tersebut, meningkatkan penutupan kanal K pada membran sel yang mengakibatkan terhambatnya pengeluaran ion K dari dalam sel, sehingga terjadi tahap depolarisasi membran sel, yang diikuti tahap pembukaan kanal Ca. Dari keadaan tersebut, memungkinkan masuknya ion Ca yang meningkatkan kadar ion Ca intrasel. Dengan demikian, sintesis insulin diawali dengan bentuknya prepoinsulin atau prekursor insulin yang terjadi di retikulum endoplasma sel beta pankreas. Susunan proinsulin dimulai dari terminal amino yang merupakan rantai peptidase penghubung, lalu rantai A. Serangkaian pemecahan peptida tampak spesifik pada molekul proinsulin sehingga terbentuk insulin yang matur dan peptidase dalam jumlah equimolar dan disekresikan dari granul sekretorik pada sel beta pankreas. Adanya enzim protidase, proinsulin akan diubah menjadi peptidase dan disekresikan bersama melewati membran sel jika dibutuhkan. 8. Kelenjar adrenal terdiri bagian korteks dan medula. Secara mekanisme embriologi berasal dari perkembangan fibroblas yang berbeda. Bagian korteks berasal dari mesoderm, sedangkan medula berasal dari sel-sel ektoderm neural. Kelenjar adrenal terletak pada retroperitoneal atau bagian belakang peritoneum di bagian atas kedua ginjal, dan merupakan salah satu organ yang sangat banyak pembuluh darah. Masing-masing kelenjar disuplai oleh arteri yang berasal dari arteri phrenicus inferior yang berlanjut menjadi arteri suprarenal superior. Pada bagian korteks adrenal memegang peranan dalam kelangsungan hidup, karena kelenjar ini mensekresikan hormon-hormon penting bagi kelangsungan hidup tubuh. Secara kimiawi, hormon korteks adrenal merupakan hormon steroid yang mempunyai struktur dasar cincin siklopentanofenantren. Hormon-hormon korteks adrenal dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Glukokortikoid atau metabolokortikoid yang merupakan hormon yang berpengaruh terhadap metabolisme karbohidrat dan protein, contohnya kortison, kortisol, hidrokortison. Sementara itu, prednison dan prednisolone merupakan hormon sintetis. 2. Hormon mineralokortikoid yang berpengaruh terhadap metabolisme natrium dan kalium, contohnya aldosteron. 3. Hormon androgen yang termasuk dalam kelompok hormon seks dan hormon anabolik. Korteks adrenal juga mensekresikan dua hormon seks, yaitu testosteron dan estrogen. Androgen korteks kelenjar adrenal ini bertanggung jawab terhadap perkembangan karakter seks sekunder dan memacu sintesis protein. Pada saat disekresi dengan jumlah normal, hormon ini tidak menyebabkan kondisi maskulin. Namun sekresi yang berlebihan sebelum pubertas menyebabkan perkembangan karakter seks sekunder yang abnormal.
Estrogen sendiri disekresikan dari bagian korteks kelenjar adrenal dalam jumlah yang sedikit. B. Hormon medula adrenal. Sel-sel penyusun medula adrenal berbentuk tidak teratur, namun punya hubungan erat dengan pembuluh darah. Sel-sel medula adrenal mensekresi epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Epinefrin dan norepinefrin disebut katekolamin karena disekresikan untuk merespon kondisi stres fisik atau mental. Hormon medula adrenal ini dikeluarkan setelah sistem saraf simpatik dirangsang ketika sedang stres. Sekresi hormon ini dirangsang oleh asetilkolin berasal dari preganglionik saraf simpatis yang menginervasi medula adrenal. Impuls saraf berasal dari hipotalamus dalam respon terhadap stres untuk mempersiapkan tubuh untuk respon fight or flight atau darurat. Hormon-hormon bagian medula adrenal tersebut dilepaskan ke dalam aliran darah, mengikat ke reseptor adrenergik yang hadir pada sel target. Epinefrin merupakan hormon utama yang disekresikan oleh bagian adrenal, meliputi hampir 75-80%. Epinefrin dan norepinefrin berfungsi meningkatkan denyut jantung, laju pernapasan, peningkatan laju metabolisme, kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah. Kedua hormon tersebut mempercepat pemecahan glukosa di otot, rangka, dan lemak untuk disimpan dalam jaringan adiposa. Hormon epinefrin ini juga berfungsi melancarkan arus darah ke otak dan otot, memicu pelebaran pembuluh darah kecil di paru-paru, jantung, ginjal, dan otot, dan berkurangnya pasokan darah ke kandung kemih, usus, serta otot yang membuat lapisan otot organ tersebut mengalami relaksasi. Sementara itu, hormon norepinefrin atau noradrenalin mempunyai efek mirip dengan epinefrin, yaitu hormon stres yang mempengaruhi amigdala otak, daerah pusat perhatian dan tanggapan terkendali. Sekresi hormon norepinefrin menyebabkan penyempitan pembuluh darah, menyebabkan peningkatan tekanan darah, penurunan denyut jantung, dan meningkatkan aliran darah melalui arteri koroner, peningkatan laju dan kedalaman pernapasan, dan membantu otot polos dinding usus. Gonad merupakan organ reproduksi atau seks utama, terdiri dari testis pada pria dan ovarium pada wanita. Ovarium juga selain menghasilkan ovum, juga berperan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon tersebut sudah mulai mensekresikan hormon sejak tahap fetus, namun baru berfungsi aktif ketika memasuki masa puber. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagai organ reproduksi, ovarium menghasilkan ovum atau sel telur setiap bulannya pada masa ovulasi untuk selanjutnya siap untuk dibuahi sperma. Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima sel konsepsi, serta mempertahankan proses laktasi. Estrogen dibentuk di sel-sel granulosa folikel dan sel lutein corpus luteum. Progesteron juga dibentuk di sel lutein corpus luteum. B. Testis. Dua buah testis ada dalam skrotum. Dari segi bentuk, anatomi, ukuran, dan lokasi testis bervariasi antar spesies, namun memiliki kemiripan struktur dasar. Secara anatomi, struktur testis dari potongan anterior posterior tampak tunika albuginea dan ditutupi oleh membran serosa yang disebut tunika vaginalis. Selanjutnya berlanjut ke dalam parenkim testis yang disebut septula testis. Pada septula testis terbagi menjadi beberapa lobus testis. Terdapat susunan jaringan fibrosa memadat yang disebut mediastinum testis pada daerah posterior yang tidak dicapai oleh septula testis. Selain itu, parenkim yang terletak dalam lobulus testis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Fungsi endokrin testis yaitu memproduksi sekret internal berupa hormon testosteron yang dikeluarkan oleh sel-sel interstitial atau sel Leydig atas pengaruh luteinizing hormone atau LH, hormon gonadotropin hipofisis yaitu follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone yang merupakan dua hormon yang mengatur testis sebagai gonad yang melakukan inisiasi dan pemeliharaan spermatogenesis normal.
LH akan menstimulus sel Leydig yang selanjutnya menstimulus testosteron. Testosteron tidak dapat bertindak sebagai inisiator dan akan memelihara spermatozoa. Tindakan dari testosteron dan FSH melalui sel Sertoli memicu beberapa substansia penting dalam pemasakan sperma. Namun dalam spermatogenesis tidak secara langsung pada sel germinativum. Contohnya pada fluid testis tikus, yaitu androgen binding protein yang mengikat testosteron. GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang dihasilkan hipotalamus mengendalikan sekresi dari dua hormon yang mengatur fungsi testis. Kelenjar endokrin akan mengeluarkan hormon bila ada stimulus atau rangsangan. Hormon yang akan dikeluarkan kemudian diangkut oleh darah menuju kelenjar-kelenjar yang sesuai, sehingga bagian tubuh yang sesuai tersebut akan merespon, misalnya insulin yang disekresikan pankreas apabila kadar gula dalam darah tinggi. Berikut ini mekanisme kerja hormon secara spesifik. 1. Stimulasi kerja enzim yang ada dalam sel. Aktivasi enzim melibatkan sistem reseptor terikat membran atau pembawa pesan kedua, di mana A. Molekul-molekul dari berbagai hormon, protein, dan polipeptida pembawa pesan pertama berikatan dengan reseptor tetap pada permukaan sel yang spesifik terhadap hormon tersebut. B. Kompleks hormon reseptor menstimulasi pembentukan adenosin 3,5 monofosfat siklik sebagai pengantar pesan kedua yang dapat menyampaikan pesan pertama dari berbagai hormon, di mana sintesis monofosfat siklik melibatkan lebih dari satu G protein terikat membran, yang termasuk keluarga protein regulator pengikat nukleotida guanin. G protein mengalami perubahan bentuk sehingga guanin difosfat yang tidak aktif dapat diganti dengan enzim pengaktifasi, yaitu guanosin trifosfat. Kompleks G protein dari guanin trifosfat mengaktifasi enzim adenilat siklase untuk memproduksi monofosfat siklik. C. Molekul monofosfat siklik mengaktifasi berbagai molekul monofosfat siklik dependent protein kinase yang sesuai, di mana enzim protein kinase mengkatalisis reaksi fosforilasi khusus atau transfer gugus fosfat untuk enzim kunci dalam sitoplasma. Setiap molekul protein kinase mengaktifasi berbagai molekul yang sesuai dengan enzimnya. Dengan demikian, suatu konsentrasi rendah dari hormon yang bersirkulasi dapat diperkuat sehingga mengakibatkan aktivitas enzim intraseluler utama. D. Aktivasi enzim oleh protein kinase mengakibatkan efek fisiologis dan reaksi kimia bergantung pada sifat bawaan sel. E. Monofosfat siklik terurai dengan cepat oleh enzim intraseluler fosfodiesterase. Ini akan membatasi durasi efek monofosfat siklik. 2. Aktivasi gen melibatkan sistem reseptor intraseluler, di mana A. Hormon steroid, hormon tiroid, dan beberapa jenis hormon polipeptida menembus membran untuk masuk ke dalam sel. Hormon tersebut berikatan dengan reseptor internal bergerak dalam sitoplasma atau nukleus sel. B. Kompleks reseptor hormon bergerak ke DNA di sisi atau di dekat gen yang transkripsinya distimulasi oleh hormon. Di sisi ini, kompleks akan berikatan dengan reseptor DNA spesifik untuk hormon. C. Gen kemudian diaktifasi oleh kompleks ini untuk membentuk transkripsi mRNA yang akan berdifusi ke dalam sitoplasma. D. mRNA kemudian ditransisi menjadi protein dan enzim yang memicu respons seluler terhadap hormon. Berikut ini tabel contoh manifestasi penyakit endokrin. Disebutkan sebagai manifestasi karena tidak selalu terjadi pada semua kasus dan tingkat keparahan dapat sangat berbeda. Pertama, amenorea atau oligomenorea. Amenorea merupakan kondisi ketika tidak terjadinya menstruasi atau tidak haid. Gangguan atau kelainan endokrin pada kondisi ini. 1. Insufisiensi adrenal merupakan suatu kelainan endokrin atau hormonal, di mana kelenjar adrenal tidak memproduksi hormon kortisol atau terkadang juga hormon aldosteron dalam kadar yang cukup.
Insufisiensi adrenal dapat primer, sekunder, atau tersier tergantung dari penyebabnya. Hormon kortisol disebut juga hormon stres karena hormon ini membantu tubuh untuk menghadapi stres, sedangkan hormon aldosteron merupakan hormon yang berfungsi mengatur keseimbangan mineral seperti natrium dan kalium dalam darah, atau dengan kata lain mengatur keseimbangan air dan garam pada tubuh. Tanda atau gejala insufisiensi adrenal diantaranya penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, kelemahan otot, kelelahan, rasa ingin makan makanan asin, mual, muntah, diare, sakit perut, tekanan darah rendah, nyeri sendi, rambut rontok, dan lainnya. Karena perkembangannya lambat, biasanya gejala tersebut tidak disadari sampai saat dimana penderita mengalami stres fisik seperti sakit atau kecelakaan. Baru gejala tersebut akan memburuk. Hal tersebut disebut krisis Addison, yang ditandai dengan gejala nyeri pada punggung, bagian bawah dan perut, diare dan muntah berat, dehidrasi, tekanan darah sangat rendah, dan kehilangan kesadaran. Penyebab insufisiensi adrenal diantaranya kelainan pada kelenjar adrenal atau disebut juga insufisiensi adrenal primer. Istilah penyakit Addison biasanya ditunjukkan untuk insufisiensi adrenal primer. Kelainan pada kelenjar pituitari atau disebut juga insufisiensi adrenal sekunder, di mana kelenjar tersebut gagal untuk memproduksi hormon ACTH yang cukup untuk merangsang kelenjar adrenal menghasilkan hormon kortisol. Kelainan pada hipotalamus atau disebut juga insufisiensi adrenal tersier. Selanjutnya yaitu sindroma adrenogenital atau disebut juga sebagai hiperplasia adrenal kongenital atau HAK, merupakan gangguan pada kelenjar adrenal dan kelamin. Kondisi ini merupakan turunan, berarti gen tertentu diturunkan dari orang tua ke anak yang memicu berkembangnya masalah ini. Namun, tidak berarti adrenogenital langsung muncul dari saat si anak baru lahir. Bisa juga saat usia kanak-kanak atau dewasa. Jika seseorang menderita HAK, kelenjar adrenal mengalami kekurangan enzim untuk memproduksi satu hormon atau lebih, sehingga menyebabkan hormon lainnya diproduksi lebih banyak. Penyebab gangguan adrenogenital: pada pasien adrenogenital biasanya mewarisi gen tertentu dari kedua orang tua yang menyebabkan ketidakmampuan kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon tertentu. HAK umumnya menyerang perempuan, namun ada beberapa kasus yang ditemukan pada laki-laki. Gejala utama gangguan adrenogenital beragam, tergantung pada jenis masalah dan jenis kelamin pasiennya. Jika kelenjar adrenal tidak mampu menghasilkan mineralokortikoid, pasien biasanya mengalami muntah-muntah yang dapat menyedot kadar garam dan menyebabkan dehidrasi. Apabila didiamkan, dapat menyebabkan kematian. Dan masih banyak lagi gangguan lainnya yang menunjukkan kondisi pada saat amenorrea. Sedangkan pada kondisi anemia, gangguannya seperti hipertiroidisme, yang merupakan penyakit akibat kadar hormon tiroid terlalu tinggi dalam tubuh. Kondisi kelebihan hormon tiroid ini dapat menimbulkan gejala jantung berdebar dan gemetar dan berat badan turun drastis. Tanda atau gejala dari hipertiroidisme diantaranya jantung berdebar, tremor, mudah merasa gerah dan berkeringat, gelisah, mudah marah, berat badan turun drastis, sulit tidur, konsentrasi menurun, diare, dan lain-lain. Selain gejala yang dapat dirasakan, ada beberapa tanda fisik yang dapat ditemukan, diantaranya pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok, bola mata terlihat sangat menonjol, muncul ruam kulit atau biduran, telapak tangan kemerahan, tekanan darah meningkat. Penyebab dari penyakit ini atau gangguan ini yaitu penyakit Graves akibat autoimun atau kekebalan tubuh sendiri yang menyerang sel normal. Kedua, peradangan kelenjar tiroid atau tiroidisme atau benjolan seperti toksik nodular tiroid atau tumor jinak di kelenjar tiroid atau kelenjar pituitari atau hipofisis. Kanker tiroid, tumor di testis atau ovarium, konsumsi obat dengan kandungan iodium tinggi misalnya amiodaron, dan lain-lain sebagainya, gangguan pada kondisi anemia.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.